Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pandemi COVID-19 dan ketahanan nasional Indonesia, mata kuliah kewarganegaraan, dosen pengampu, Profesor Komariatus Solihah. Berikut nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Aulia Andarawati, Heri Kurniawan, Irfan Esa Mahindra, Iza Nabila, Ferdi Sefnur, Melia Ristanda, Muhammad Farhan Alfat, dan saya sendiri Salma Dewi Agustin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Nuhbil Hanani sebagai Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Aulani Am sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Gugus Irianto sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Abdul Hakim sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Moses Mito Jati sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Andi Fifta Wijaya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Ibu Samarila Worokinasi sebagai Ketua Program Studi S1 Perpajakan, dan juga Profesor Komariatus Solihah sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Di sini terdapat daftar isi yang membahas mengenai studi kasus, pengertian ketahanan nasional, pandemi COVID-19 di Indonesia, dampak dari pandemi COVID-19, usaha memperbaiki ketahanan nasional di saat pandemi, dan juga kesimpulan. Yang pertama mengenai studi kasus, yaitu membahas tentang pandemi dan tantangan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan saat ini adalah pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19. Secara global, COVID-19 merenggut hampir 700.000 korban jiwa di tingkat nasional. Sendiri, COVID-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, COVID-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara pasif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farhan. Selanjutnya, pengertian ketahanan nasional. Secara sederhana, ketahanan pangan dimaknai sebagai ketersediaan akses terhadap sumber makanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks ketahanan pangan, PSBB telah mengganggu proses produksi, distribusi, hingga konsumsi bahan pangan. Jurnal Kajian Lemnas RI edisi 43 September 2020. Sehingga muncul disrupsi atas ketiga proses tersebut. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang dirasakan di seluruh belahan dunia mengakibatkan banyak sektor terdampak secara ekstrim, terlepas dari besarnya jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari pandemi ini. Banyak sektor-sektor yang runtuh dan memerlukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. COVID-19 yang menjadi pandemi ini sesungguhnya adalah musuh lama yang hadir di saat yang tidak terduga untuk muncul.
Pemerintah Indonesia tentu bukan tanpa upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa upaya strategis dalam bidang kesehatan yang dikeluarkan, salah satunya ialah Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan strategis terus bergulir baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah-daerah di seluruh Indonesia. Berikutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Rentannya sektor ekonomi akibat pandemi turut membuat ideologi bangsa rentan terhadap infiltrasi ideologi asing, termasuk terhadap radikalisme dan ekstremisme melalui teknologi dan media-media elektronik. Yang kedua, pengaruh aspek politik. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem politik beberapa negara yang menyebabkan skorsing kegiatan legislatif, isolasi atau kematian beberapa politisi, dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Yang ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Yang keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Fenomena pandemi seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Yang kelima, pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Dari sisi dunia intelijen dan pertahanan, pemerintah memperkuat pertahanan biologi atau biodefense pada tugas operasi militer. Ini merupakan upaya pertahanan terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak yang konflik, serta terhadap penyakit infeksi endemis. Yang keenam, pengaruh aspek alamiah. Air sungai yang mulai terlihat jernih kembali, tingkat polusi udara yang menurun, dan langit yang terlihat cerah, semua itu hasil dari pengurangan aktivitas harian yang dilakukan manusia ketika pandemi COVID-19 melanda hampir di setiap negara di seluruh dunia. Baik, di sini dampak corona terhadap ekonomi Indonesia. Nah, seperti yang diketahui, bahwasannya beberapa negara di dunia juga mengalami penurunan atau resesi terhadap ekonominya, seperti negara maju, Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan juga China termasuk. Nah, di negara kita sendiri juga termasuk ya, karena di tahun 2020 kemarin Indonesia mengalami penurunan resesi ekonomi sebanyak sampai ke kuartal ketiga, yang dimana hingga menyentuh minus 3,49%. Nah, di sini kita meng-highlightkan hubungan perekonomian Indonesia terhadap ke Tiongkok. Yang pertama, adanya nilai ekspor dan impor Indonesia itu menurun pada Januari 2020. Salah satunya itu ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,7% menjadi 2,24 miliar US dollar pada Januari 2020. Terus dengan nilai impornya berkontraksi sebesar dengan 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Terus yang kedua, adanya defisit neraca dengan dagang RI itu dengan Tiongkok menurun. Dengan defisit neraca dagang RI ini menurun hingga 1,84 miliar pada Januari 2020 kemarin. Terus angka tersebut makin turun dari posisi pada tahun Januari 2019 yang dimana sebesar 2,4 miliar. Terus adanya peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun. Nah, ini bisa dilihat pada tahun 2019, realisasi investasi langsung dari Tiongkok itu mencapai 4,74 miliar. Nah, dari segi kontribusi investasi Tiongkok ke Indonesia meningkat dari 2,15% pada tahun 2015 yang menjadi pada 2019. Nah, kebijakan pemerintah sendiri di sini, yang pertama adanya penyediaan layanan hotline di 9 kementerian. Yang kedua, adanya penghentian penerbangan dari RI ke Tiongkok, dan juga larangan impor hewan hidup dari RI ke Tiongkok. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri teman saya, yaitu Heri Kurniawan.
Selain dampak negatif dari ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, ada juga dampak positif selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah lebih peduli dengan kesehatan. Kita sekarang lebih memperhatikan kesehatan dan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah seluruh dunia bekerja sama. Banyak negara di dunia bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama, yakni virus COVID-19. Contohnya ada di bidang vaksinasi. Yang ketiga adalah manusia jadi saling membantu. COVID-19 telah menyatukan kita untuk saling membantu tanpa melihat suku, ras, atau kepercayaan. Yang keempat adalah perbaikan kualitas udara. Ketika social distancing dilakukan, yang dimana aktivitas manusia semakin berkurang, kualitas udara jadi membaik. Emisi karbon dan polusi udara semakin rendah karena berkurangnya aktivitas perjalanan, baik darat, laut, maupun udara. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa syukur. Banyak berita mengenai COVID-19 membuat kita lebih bersyukur karena telah diberikan kondisi fisik sehat dan dapat berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melia. Selanjutnya ada usaha memperbaiki ketahanan nasional di saat pandemi. Ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Faktor sukses dan efektifnya sebuah kebijakan publik adalah kebijakan nasional yang terpadu, mencakup level horizontal, artinya lintas sektor, dan level vertikal, yakni keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Juga melakukan perhitungan kemampuan anggaran dengan menentukan skala prioritas yang tajam dan pertimbangan risiko. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Iza Nabila. Kepada Iza Nabila, dipersilakan. Kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus COVID-19. Yang pertama, menjadikan Wisma Atlet Kemayoran dan beberapa hotel milik BUMN sebagai rumah sakit penanganan pasien COVID-19. Yang kedua, menyiapkan alat pelindung dari APD bagi petugas medis. Yang ketiga, menyiapkan kloroquine sebagai obat alternatif bagi pasien COVID-19. Yang keempat, memberikan insentif bulan sebagai tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan. Pandemi COVID-19 ini kemudian membuat pemerintah Indonesia membuat langkah-langkah adaptif untuk dapat menyelamatkan keselamatan masyarakatnya. Sektor pangan merupakan sektor vital yang diprediksi dan ditetapkan dapat menjadi ancaman kehidupan di masa mendatang akibat pandemi COVID-19. Pernyataan strategis bahwa pangan adalah bagian dari pertahanan negara merupakan bentuk keseriusan serta urgensi yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat segera dilakukan percepatan. Percepatan tersebut perlu dilakukan mengingat banyaknya ketidakstabilan secara sosial politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.